Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Rustam Simamora. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Soal-soal yang akan kita bahas ini merupakan soal-soal SIMA UI, sangat relevan bagi Anda yang juga persiapan UTBK atau UM-UGM. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Diketahui 4 sinus X kurang 4 per cos X sama dengan negatif 1. Kemudian ditanyakan diskriminan dari persamaan kuadrat sinus X A kuadrat ditambah akar cos X A dikurang cos X sama dengan 0. Perhatikan bahwa persamaan kuadratnya ini memiliki variabel A, bukan X. X itu merupakan sudut dari trigonometrinya. Kita mulai dengan mengalihkan kedua ruas persamaan ini dengan cos X. Maka kita akan dapatkan 4 sinus X cos X dikurang 4 sama dengan negatif cos X. Dan bentuk ini bisa kita buat menjadi seperti ini. 4 sinus X cosinus X ditambah cos X sama dengan 4. Kemudian kita perhatikan persamaan kuadratnya. Persamaan kuadratnya adalah sin X A kuadrat ditambah akar cos X A dikurang cos X sama dengan 0. Ditanya diskriminannya. Ingat, kalau ada persamaan kuadrat, andaikan dia AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, maka diskriminannya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Apa itu B? Koefisien dari X, koefisien variabel yang berpangkat 1, A koefisien variabel yang berpangkat 2, dan C adalah konstanta. Jadi kalau kita terapkan ke soal kita akan dapatkan akar cos X dikuadratkan dikurang 4 kali sin X dikalikan negatif cos X. Jadi ini diskriminannya kita sederhanakan. Akar cos X kuadrat itu adalah cos X. Negatif 4 sin X dikali negatif cos X kita dapat ditambah 4 sin X cos X. Perhatikan 4 sin X cos X ditambah cos X sama saja dengan 4 sin X cos X ditambah cos X. Dan nilainya tadi sudah kita peroleh 4. Jadi kita sudah tiba di option. Optionnya adalah E. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 4X kurang 2 sama dengan 0. Kebetulan masih bisa disederhanakan persamaan kuadratnya sama-sama dibagi 2. Kedua ruas kita dapatkan X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian ada persamaan kuadrat yang baru. Akar-akarnya X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 dan X1 pangkat 5 tambah X2 pangkat 5. Jadi ada dua persamaan kuadrat, satu diketahui dan satu ditanyakan, dan ada hubungan di antara kedua persamaan kuadrat itu. Kalau akar-akar yang pertama itu adalah X1 dan X2. Kalau persamaan kuadrat yang ditanyakan, akar yang pertamanya misalkan itu alfa, akar yang keduanya misalkan itu beta. Jadi alfa itulah yang X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3, kemudian beta X1 pangkat 5 ditambah X2 pangkat 5. Ingat konsep, kalau kita mau menyusun persamaan kuadrat, kita harus tahu hasil penjumlahan kedua akar dan hasil perkalian kedua akar. Karena kita akan menggunakan rumus X kuadrat dikurang alfa tambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Jadi kita membutuhkan alfa tambah beta dan juga alfa kali beta. Kalau kita nyatakan alfa tambah beta, maka alfa tambah beta ini akan sama dengan X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 ditambah X1 pangkat 5 tambah X2 pangkat 5. Sedangkan kalau dikalikan X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 dikali dengan X1 pangkat 5 ditambah X2 pangkat 5. Jadi kita tidak mencari X1 berapa, X2 berapa, kemudian kita cari alfa dan beta. Karena kalau kita mencari X1 dan X2 menggunakan rumus ABC tidak efektif. Jadi kita akan mencari alfa dan beta dengan melakukan manipulasi. Perhatikan X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 bisa dicari dengan menggunakan sifat operasi akar. Dan untuk mendapatkan X1 pangkat 5 tambah X2 pangkat 5, untuk mencari beta, bisa juga nanti kita manfaatkan dengan mengali X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Jadi kita mulai dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu akan sama dengan X1 tambah X2 dikuadratkan dikurang 2X1 X2. Sebelumnya ingat, kalau ada persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Apabila akar-akarnya X1 dan X2, maka X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. B koefisien X, A koefisien X kuadrat, C konstanta. Seandainya kita terapkan ke soal kita, maka kita akan dapatkan
Kalau X1 tambah X2 itu akan sama dengan negatif 2. X1 kali X2 sama dengan negatif 1. Jadi untuk X1 kuadrat tambah X2 kuadrat kita peroleh negatif 2 kuadrat dikurang 2 kali negatif 1. Kita dapat 4 ditambah 2. Kita dapatkan 6. Selanjutnya untuk X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3. Ini boleh kita nyatakan sebagai X1 tambah X2 pangkat 3 dikurang 3X1 X2 dikali X1 tambah X2. X1 tambah X2 negatif 2 di pangkat 3 kan negatif 8. X1 X2 negatif 1. X1 tambah X2 negatif 2. Negatif 8 dikurang 3 kali negatif 1 kali negatif 2 sama dengan negatif 8 dikurang 6 sama dengan negatif 14. Jadi X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 sudah kita peroleh negatif 14. Dengan demikian alfa sudah dapat negatif 14. Sekarang kita akan bekerja mencari X1 pangkat 5 tambah X2 pangkat 5 atau beta. Kita akan menemukannya dengan mengalihkan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dengan X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3. Perhatikan kalau kedua kelompok ini dikalikan kita akan dapatkan X1 pangkat 5 ditambah X1 kuadrat X2 pangkat 3 ditambah X1 pangkat 3 X2 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 5. X1 pangkat 5 ditambah X2 pangkat 5 boleh kita buat ini satu grup atau satu kelompok. Sedangkan X1 kuadrat X2 pangkat 3 tambah X1 pangkat 3 tambah X2 kuadrat kita faktorkan dengan mengeluarkan faktor X1 X2 kuadrat. Sehingga di sini tinggal X1 ditambah X2. Kalau kita buat X1 pangkat 5 ditambah X2 pangkat 5 di ruas kiri, maka kita akan dapatkan di ruas kanan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikali X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 dikurang X1 X2 kuadrat dikali X1 tambah X2. Padahal X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sudah kita peroleh tadi hasilnya itu 6. Kemudian X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 itu tadi negatif 14. X1 X2 negatif 1 dikuadratkan jadi 1. X1 tambah X2 negatif 2. 6 kali negatif 14 dikurang negatif 2. Kita dapatkan negatif 82. Dengan demikian beta sudah dapat. Betanya adalah negatif 82. Kita terapkan ke rumusnya itu, maka kita akan dapat X kuadrat dikurang. Masuk alfa tambah beta, berarti masuk negatif 14 tambah negatif 82. X ditambah masuk alfa kali beta, berarti masuk negatif 14 kali negatif 82. Sama dengan 0. Kita sederhanakan X kuadrat. Negatif 14 tambah negatif 82, negatif 96. Dinegatifkan menjadi positif, tambah 96X. Negatif kali negatif, positif. Kita tidak perlu tahu secara spesifik berapa ini, karena soalnya pilihan berganda, saya kira sudah bisa kita tentukan opsinya apa. X kuadrat ditambah 96X, kemudian tambah bilangan positif. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut dengan nomor yang ketiga. Persamaan kuadrat, PX kuadrat ditambah 8X tambah 3P sama dengan 0. Akar-akarnya bernilai negatif. Akar-akarnya misalkan X1 dan X2. Jadi karena mereka bernilai negatif, X1 ditambah X2 tentunya akan bernilai negatif juga. Berdasarkan sifat operasi akar, X1 tambah X2 boleh kita nyatakan sebagai negatif 8 per P. Berarti negatif 8 per P lebih kecil dari 0. Kalau kita ambil perkalian, maka X1 kali X2 lebih besar dari 0. Karena negatif kali negatif akan menjadi positif. Berdasarkan sifat operasi akar, kita dapatkan 3P per P lebih besar dari 0. 3 lebih besar dari 0. Oh ya, ini bisa disederhanakan. Kedua ruas dikali negatif, kita dapatkan menjadi 8 per P lebih besar dari 0. Berarti P juga akan lebih besar dari 0. Selanjutnya kita akan memeriksa diskriminan. Kalau tidak diketahui situasi dari akar-akar dari suatu persamaan kuadrat, maka kita harus asumsikan akar-akarnya itu real. Berarti diskriminan lebih besar atau sama dengan 0. Maka diskriminan soal kita akan menjadi 8 kuadrat dikurang 4 kali P dikali 3P lebih besar atau sama dengan 0. 64 dikurang 12P kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Atau 12P kuadrat lebih kecil atau sama dengan 64. Atau P kuadrat lebih kecil atau sama dengan 64 per 12. 64 per 12 kalau disederhanakan bisa sama-sama dibagi 4. Maka ini jadi 16 per 3.
Yang dibicarakan di soal kita adalah jumlah kuadrat kedua akar-akar tersebut. Jumlah kuadrat. Berarti yang dibicarakan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini boleh kita nyatakan menjadi X1 tambah X2 dikuadratkan dikurang 2X1 kali X2. X1 tambah X2 itu negatif 8 per P dikuadratkan menjadi 64 per P kuadrat. Dikurang 2X1 X2. Berarti 2 kali 3. Udah kita cari juga tadi. Berarti ini boleh dibuat menjadi 64 per P kuadrat dikurang 6. P kuadrat ya. Coba kalau ini kita balikkan, P kuadrat yang lebih kecil atau sama dengan 16 per 3. Kita balikkan dia. Maka yang di ruas kanan juga akan berbalik jadi 3 per 16. Perhatikan tanda ketidaksamaannya lebih kecil atau sama dengan. Berarti minimal. 1 per P kuadrat minimal 3 per 16. Berarti ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat minimal atau paling tidak 64 kali 3 per 16 dikurang 6. Coret, ini dapat 4. 4 kali 3, 12. 12 kurang 6, 6. Jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat minimal 6 atau minimum 6. Jadi jawabannya adalah C. Persamaan kuadrat A kurang 1 X kuadrat dikurang 4AX ditambah 4A tambah 7 sama dengan 0. A itu bilangan bulat memiliki akar-akar positif. Akar-akar persamaan kuadrat selalu ada 2, misalkan itu X1 dan X2. Di soal diketahui mereka positif. Karena X1 positif, X2 positif, itu berarti X1 tambah X2 juga akan positif. Itu berarti 4A per A kurang 1 positif. Dari mana 4A per A kurang 1? Dengan menggunakan sifat operasi akar. Selanjutnya, X1 kali X2 juga positif. Karena X1 positif, X2 positif, positif kali positif akan positif. X1 kali X2 itu adalah 4A tambah 7 per A kurang 1. Kalau ada persamaan kuadrat, tidak diketahui situasi akarnya, maka dia kita asumsikan memiliki akar-akar real. Berarti diskriminannya ini lebih besar atau sama dengan 0. Kalau kita cari diskriminannya akan sama dengan negatif 4A kuadrat dikurang 4A kurang 1 kali 4A tambah 7. Ini akan lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kita akan bekerja dengan pertidaksamaan jadinya. Ini kita sederhanakan dulu. Ini kalau kedua ruas dibagi 4 kita akan dapatkan A per A kurang 1 lebih besar dari 0. Ini boleh diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan, tapi biar lebih praktis, langsung aja ikuti cara yang saya sampaikan ini. Jadi kalau dia seperti ini rasional, ada bagian pembilang, ada bagian penyebut, dua kelompok, anggap saja dia seperti pertidaksamaan kuadrat. Tulis variabelnya, diapit tanda ketidaksamaan, tentukan pembuat nolnya. Dari sini kita dapatkan 0, dari A kurang 1 kita dapatkan 1. Yang paling besar buat di kanan. Tadi 0 dan 1, di kanan 1, di kiri 0. Hal yang sama kita lakukan di sini. Tulis variabelnya, diapit tanda ketidaksamaan, tentukan pembuat nolnya, negatif 7 per 4 dan 1. Yang paling besar 1, tulis di kanan, yang lain di tempat yang tersedia, negatif 7 per 4. Ini kalau kita sederhanakan akan kita dapatkan 16A kuadrat. Ini biarkan aja dulu 4-nya. Ini kita kalikan A kurang 1 dengan 4A tambah 7. Kita dapatkan 4A kuadrat ditambah 3A dikurang 7 lebih besar atau sama dengan 0. Kedua ruas dibagi 4 kita dapatkan 4A kuadrat dikurang 4A kuadrat ditambah 3A kurang 7 lebih besar atau sama dengan 0. Ini sudah dapat 1 ya. Sudah tercoret dia. 1 nggak usah ditulis sebenarnya boleh. 4A kuadrat dikurang 4A kuadrat habis. Jadi pertidaksamaannya menjadi seperti ini. Negatif 3A tambah 7 lebih besar atau sama dengan 0. Kali negatif kedua ruas kita dapatkan 3A kurang 7. Perhatikan tanda ketidaksamaannya berubah arah ketika dikali negatif 0. Jadi kita dapatkan A lebih kecil atau sama dengan 7 per 3. Semua himpunan selesaian dari pertidaksamaan itu kita himpun pada suatu garis bilangan. Pembuat nolnya ada 0, ada negatif 7 per 4, ada 1, ada 7 per 3. Yang paling kecil negatif 7 per 4. Diikuti 0, 1, kemudian 7 per 3. Dan ini pakai sama dengan. Dari pertidaksamaan yang pertama tadi, dia lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 1. Dari pertidaksamaan yang kedua, dia menginginkan lebih kecil dari negatif 7 per 4, tetapi lebih besar dari 1. Kemudian dari pertidaksamaan yang ketiga, dia menginginkan lebih kecil atau sama dengan 7 per 3. Kita dapatkan kalau
A yang diinginkan lebih kecil dari negatif 7/4 atau lebih besar dari 1, tapi lebih kecil atau sama dengan 7/3. Perhatikan 7/3 itu adalah 2/1/3. Di soal, dia menginginkan A yang bulat. Jadi boleh kita ambil A yang bulat itu 2. Jadi persamaan kuadratnya sudah bisa kita nyatakan sebagai X kuadrat dikurang 8X ditambah 15 sama dengan 0. Hanya tadi kita ambil 2. 2 kurang 1, 1X kuadrat. 1 nggak usah ditulis, ini dia. Kurang 4 kali 2, 8. Berarti jadi 8X. Terus untuk 4A tambah 7, 4 kali 2, 8. 8 tambah 7, 15. Dan ini gampang saja memfaktorkannya. Jadi X kurang 5, X kurang 3. Jadi X-nya 5, X yang satunya lagi adalah 3. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah bola. Persamaan kuadrat, X kuadrat dikurang PQX ditambah P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 0. Akar-akarnya X1 dan X2, yang mana 2X1 X2 sama dengan 5X1 ditambah X2. Kita mainkan lagi sifat operasi akar X1 X2 berarti P kuadrat Q kuadrat per 1. Atau langsung aja P kuadrat ditambah Q kuadrat. X1 tambah X2, mainkan lagi sifat operasi akar negatif PQ per 1. Atau langsung saja PQ. Kalau kita urai, kita akan dapatkan 2P kuadrat ditambah 2Q kuadrat sama dengan 5PQ. Langsung aja kita nolkan ruas kanan menjadi seperti ini dia. Bentuk ini boleh kita nyatakan menjadi seperti ini. 2P kuadrat dikurang 5PQ ditambah 2Q kuadrat. Ini adalah persamaan kuadrat yang lain. Boleh kita pilih variabelnya P, boleh Q. Tapi kita pilih aja P. Kalau kita faktorkan, kita harus cari dua bilangan, ditambahkan harus negatif 5Q. Jadi kita memilih variabelnya di sini P. Jadi Q kita anggap sebagai bilangan biasa. Cari dua bilangan dikalikan sama dengan 4Q kuadrat. Dari mana itu? Ini. Kita akan memfaktorkan. Kita harus cari dua bilangan yang hasil kalinya koefisien variabel yang berpangkat 2 dengan konstanta. Bilangan itu bilangan berapa? Negatif 4Q dan negatif 1Q. Atau langsung aja negatif Q. Perhatikan cocok dia. Negatif 4Q tambah negatif Q sama dengan negatif 5Q dikalikan 4Q kuadrat. Jadi difaktorkan 1/2 2P kurang 4Q 2P dikurang Q sama dengan 0. Kalau kita faktorkan lagi yang 2P kurang 4Q keluar 2-nya, kita dapatkan di sini P dikurang 2Q. Jadi faktornya menjadi lebih sederhana sekarang. Ini coret P kurang 2Q 2P kurang Q. Kita dapat bahwa P sama dengan 2Q. Di sisi lain kita dapat 2P sama dengan Q. Jadi P sama dengan 2Q atau 2P sama dengan Q. Ini pernyataan 2 dan 4 benar. Ini pilihan bertingkat ya. Kalau 2 dan 4 yang benar, jawabannya adalah C. Jadi demikian perjumpaan kita buat kesempatan kali ini. Terima kasih buat perhatian Anda. Tonton video-video saya yang lainnya. Bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe. Dukung saya membangun channel ini. Like dan share juga. Kalau ada pertanyaan, kalau ada tanggapan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Salam sukses buat Anda semuanya. Terima kasih.